Shalom adik-adik, kita kembali lagi untuk beribadah. Pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Jangan lupa siapkan Alkitab, alat tulis, dan buku catatannya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama kakak-kakak guru skala minggu. Pastinya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Sekali lagi kalau kakak tanya apa kabar, kalian harus jawab yang semangat ya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, walaupun ibadah kita masih online, tapi kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Mau ibadahnya di rumah, di gereja, di mana-mana pun, tapi kita harus senang. Mari kita mengangkat lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan patuh terhadap Engkau ya Bapa. Tuhan, berkati juga ibadah hari ini agar kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk menjadi anak terang kita harus berdoa, taat akan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat sebuah lagu pujian, Aku Anak Terang. Terang di rumah
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mengikuti firman Tuhan ini dengan baik Tuhan. Berkatilah firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka Alkitab dulu. Yuk, dibuka Alkitabnya dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Yuk dibuka, Amos 5 ayat 14 sampai 15. Kakak bacain ya, adik-adik ikut membaca dalam hati. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah adik-adik, dari bacaan tadi adik-adik kira-kira tahu nggak apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah Aku Cinta Kebaikan. Apa adik-adik? Ya, aku cinta kebaikan. Nah, adik-adik tahu nggak namanya Nabi Amos? Nabi Amos adalah seorang gembala dari Tekoa. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Amos untuk pergi ke Israel. Nabi Amos disuruh menyampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka bisa tetap hidup dan bertahan. Mereka itu harus mencintai hal yang baik, bukan hal yang jahat. Nah, Nabi Amos juga ingin membuat bangsa Israel untuk mengakui kesalahannya dan bertobat. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya harus ke bangsa Israel? Emang ada apa dengan bangsa Israel? Jadi adik-adik, bangsa Israel itu dulunya banyak orang-orang yang kaya, banyak orang yang sejahtera. Nah, jadi karena mereka kaya, mereka sejahtera, mereka melupakan rakyat-rakyat yang miskin. Mereka bertindak tidak adil kepada orang-orang yang miskin. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan orang lain, apalagi mereka tidak memikirkan Allah. Nah, yang dilakukan bangsa Israel itu perbuatan yang tidak baik kan adik-adik? Nah, kalau misalkan bangsa Israel itu mampu melakukan atau mencintai hal-hal yang baik, maka Allah akan menyelamatkan mereka dan keturunan-keturunannya. Wah, hebat banget ya. Dengan berbuat baik, Allah akan menyelamatkan kita bahkan sampai ke keturunan-keturunan kita. Hebat banget ya dengan perbuatan baik itu. Dari cerita Nabi Amos ini, kita diajarkan untuk berbuat baik. Nah, kakak mau tanya kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa yang perbuatan baik dan apa yang perbuatan yang buruk? Ada yang tahu? Kakak ada 2 contoh gambar ini. Kira-kira yang mana yang baik dan yang mana yang jahat? Ayo, coba ditunjuk. Iya adik-adik, ini contoh menolong sesama dan mencuri. Yang baik adalah menolong sesama. Kita untuk berbuat baik itu banyak sekali caranya. 1, kita harus menolong sesama. 2, kita harus mencintai teman kita. 3, kita harus membantu orang tua kita. Kita harus selalu tersenyum kepada banyak orang dan lain-lain. Kalau perbuatan buruk banyak juga, tapi pasti adik-adik udah tahu ya, kita tidak boleh melawan orang tua, kita tidak boleh marah-marah kepada teman-teman kita, kita tidak boleh berbuat jahat atau mengusili teman kita. Itu contoh-contoh yang jahat. Nah adik-adik, mencari dan mencintai kebaikan adalah kehendak Allah. Seperti Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan. Mau berbuat yang baik, mau berbuat yang jahat, Tuhan pasti lihat. Dan kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Untuk itu kita mengangkat pujian, mata Tuhan melihat. Apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat,
lagu yang tadi, Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Nah, intinya dari firman Tuhan hari ini adalah kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, mencintai hal-hal yang baik, dan kita lakukan di setiap kehidupan kita. Oke adik-adik? Nah adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik. Nih ayat hafalannya nih. Nah adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafal dan divideokan serta di tag di Facebook SKM Gading Indah. Oke? Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat menjadi anak yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus berbuat baik kepada setiap orang. Dengan demikian kita akan berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita akan mengangkat sebuah lagu Berubah Berbuah. Ku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berubah, berubah, Tuhan Yesus mengubahku, menyenangkan Tuhan. Sekali lagi. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berubah, Tuhan Yesus mengubahku, menyenangkan Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, penutup, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, puji dan syukur Tuhan karena kami boleh mengikuti ibadah-Mu dari awal sampai akhir. Tuhan, kiranya firman-Mu yang boleh kami pelajari dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ajarkan kami menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang dengar-dengaran. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Kami satukan doa ini di dalam doa yang diajarkan oleh Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Dan sampai jumpa minggu depan.